Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sepindah malih shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Juga mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu semua. Di bulan-bulan ini seluruh bangsa, seluruh dunia merayakan hari Natal, hari kelahiran, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita tinggalkan beban dan permasalahan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kita akan yaitu menghampiri tatah Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus yang kami puja, Yesus yang kita tinggikan, Dia sebagai Raja di atas segala raja. Marilah kita pujikan pujian ini. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja.
datang ke dunia, dia telah lahir di dunia untuk sebagai raja, untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Kita patut bersyukur, kita patut menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengawal ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, yang kami sapa di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kami, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat kami, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini adalah berkat pertolongan dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk acara ibadah siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kuasa Kudus menyatakan berkarya di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan yang akan menerangi dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Berkati dalam setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian Tuhan, bagi yang memimpin pujian, singer, yang mainkan musik, terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi secara khusus Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau ada kuasa-kuasa lain, roh-roh lain yang bukan berasal dari Engkau, yang ingin mengganggu jalannya ibadah pada siang hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau usir, singkirkan dari tempat ini, sehingga hanya kuasa Tuhan yang akan berkarya, kuasa-Mu yang akan menerangi dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan menyambut Sang Raja yang hadir, yang datang di dunia ini untuk menjadi, yaitu penebus dosa-dosa kami. Kita pujikan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja.
Mohon maaf di sini saya akan agak batuk ya. Sudah beberapa hari, tapi tidak menjadi kita bisa memuji bersama untuk memuji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian yang mengatakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semua. Dia mati untuk kita dan juga Dia bangkit untuk kita semua. Dialah Yesus yang turun ke dunia, yang menjelma sebagai firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan untuk bagi yang bertugas untuk mengedarkan untuk maju ke depan untuk berdoa untuk persembahan. Berkati,
Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kita datang hadirat Tuhan sekali lagi. Kita akan puji Tuhan bahwa kita akan seperti sungai yang seperti rusa yang selalu merindukan aliran sungai yang dari Tuhan. Kita pujikan pujian itu seperti rusa yang haus rindu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu bagi tanah gersang. Begitupun
pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersatu di tempat ini. Dan jikalau kami sebentar lagi mau mendengarkan firman ini, kiranya Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan mengarahkan hati dan pikiran kami agar boleh tertuju hanya kepada Engkau. Dan kiranya Engkau juga menjauhkan dari segala roh-roh jahat yang akan mengganggu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan, agar setiap apa yang disampaikan boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara nyanyi tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan tadi bahasa Inggris. Nah, untung saudara hafal ya. Untung kita hafal. Memang kita harus banyak hafal. Nyanyian itu harus hafal. Dan coba yang pinter laptop atau apa IT, silakan cara bisa mengambil bagian supaya jangan sampai nanti terkendala ya. Dan itu saudara yang kurang paham dengan pujian, jikalau ada tulisan di depan tentunya akan lebih paham, lebih mengerti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, masih melihat berbagai pandangan manusia tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah mempelajari tentang orang Majus yang memiliki pandangan yang sangat bagus yang patut kita contoh. Hari Minggu yang lalu kita telah belajar tentang Raja Herodes. Tidak perlu kita contoh, yang baik kita contoh, yang tidak baik tidak perlu kita contoh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pandangan yang ketiga. Mudah-mudahan pandangan yang ketiga ini bisa kita lanjutkan dengan pandangan yang keempat. Mari kita sama-sama akan membuka Alkitab kita dari Lukas. Kita baca dari Lukas pasal 2. Kita membaca ayat 7 terlebih dahulu dan kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang lain. Lukas pasal yang kedua mulai ayat 7. Saudara saya ajak untuk renungkan ayat ini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat kudus sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah saja ayat yang kita renungkan untuk pagi ini sebagai landasan pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita sangat tertarik dengan kata-kata bahwa Yesus pada waktu lahir di kandang, karena dikatakan di tempat penginapan itu sudah tidak ada lagi yang kosong. Semuanya sudah terisi. Karena sudah terisi penuh sesak, maka Yesus akhirnya lahir di kandang domba. Sangat menarik ayat ini bagi kita sekalian, saudara. Saya kurang mengerti, Alkitab tidak mengatakan apakah memang betul-betul tidak ada tempat sehingga Tuhan Yesus sudah tidak bisa tinggal di hotel. Apakah memang tamu yang datang itu kelihatannya itu tidak mampu sehingga dikhawatirkan tidak bisa membayar, sehingga dibiarkan saja tinggal di kandang. Ini tidak jelas di Alkitab, tidak disebutkan, tetapi ayat sudah sangat jelas dikatakan karena di tempat penginapan ini sudah tidak ada tempat di rumah penginapan, tidak ada tempat, penuh sesak. Ini kata sudah sangat jelas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Natal terus dikumandangkan. Lambene rasane. Wis tuweke jawane. Lambene sangel banget dianu. Tidak kondusif. Ning panganane ndak mboten nang. Setiap tahun kita memperingati Natal, cerita Natal masih tetap sama. Ceritanya tidak berganti lain.
Tetapi hanya itu saja. Ya memang itu cerita Natal. Tetapi cerita Natal yang berulang-ulang itu merupakan cermin, merupakan kaca yang dapat kita pakai untuk menyinari, untuk melihat hidup kita ini. Gitu. Nah, setiap kali kita memperingati Natal, kita melihat hidup kita ini. Mungkin hidup kita seperti orang Majus. Mungkin hidup kita juga memiliki pandangan seperti Raja Herodes. Mungkin. Tetapi di kalangan kita sebagai orang Kristen, kadang-kalanya kita melihat kita pun seperti pemilik penginapan itu. Di mana penginapannya itu sudah penuh sesak, sudah tidak ada tempat, walaupun ruangan kecil sekalipun untuk Tuhan Yesus. Tidak ada tempat. Ini menggambarkan kepada kita sekalian sebagai manusia di zaman akhir ini. Oleh karena terlalu banyaknya kesibukan, oleh terlalu banyaknya masalah, oleh terlalu banyaknya hal-hal yang sudah memenuhi hati kita ini, sehingga tempat sedikit pun sudah tidak ada untuk Tuhan Yesus. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala yang merajai kita, yang harus kita dudukkan di singgasana hati kita yang terbaik. Saya percaya kalau saudara sekarang umpamanya akan didatangi oleh Pak Presiden, saudara tidak mungkin umpamanya ke rumahnya Pak Nono itu, Pak Presiden akan datang ke rumahnya Pak Nono, kemudian Pak Presiden disuruh duduk dekatnya kandang babi, itu tidak mungkin. Mesti ditaruh di depan yang baik, di kursi yang empuk itu bisa. Kemudian Pak Nani di belakang akan sibuk membuatkan makanan yang enak-enak. Tidak mungkin Pak Presiden teguangi TKI kalau kalau TNTE galau iso ya kayak gitu sudah. Demikian juga kalau Tuhan supaya jadi raja hadir di dalam kehidupan kita ini, karena Tuhan itu adalah Tuhan itu. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu penguasa tunggal hidup kita ini. Itulah sebabnya kalau Tuhan itu penguasa dalam kehidupan kita, ingin merajai kita, ingin bertindak yang terbaik untuk kita, tempatkanlah Tuhan di tempat hati kita yang terbaik, diprioritaskan yang paling baik. Jangan hanya sekedar asal-asalan, bahkan kita ini sudah tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Ini jangan sampai. Jadi pelajaran bagi kita orang Kristen, saya melihat di sini rasanya tidak ada, tetapi kalau mendengar berita tak benar dan tidak, di daerah Eropa sana banyak gereja-gereja yang sudah penghuninya itu sedikit, sudah kosong. Ada juga gereja yang sudah
akhirnya dijual karena sudah tidak mampu untuk merawat gedungnya itu tadi. Nah, kalau saudara punya gedung gereja seperti ini, perawatannya ini tentunya banyak. Tetapi kalau saudara punya gedung gereja yang tinggi, menjulang tinggi, ada menaranya, luas dan sebagainya, saudara membayar listriknya saja mungkin sudah tidak kuat. Karena membayarnya itu jutaan bahkan miliaran. Nah kalau yang datang kolektornya hanya berapa, apakah kira-kira cukup? Itulah sebabnya pengelolanya lebih baik dijual, karena sudah tidak ada yang datang ke gereja. Menyedihkan, saudara. Gereja-gereja yang seperti itu menyedihkan karena mereka ini terlalu sibuk dengan dunia ini. Pagi-pagi sudah berpikir iki dina iki sing arep tak pangan apa. Ya. Sudah berpikir. Kalau orang kaya yang dipikir itu bukan bagaimana mencarinya makanan, tidak, memilihnya makanan itu loh. Karena di warung sana sudah tidak enak, di warung sana tidak enak. Mangan opo sing enak itu. Ini dipikir, mikirnya ini saja sudah memenuhi hati. Belum nanti dino iki kan gone tempat rekreasi rame, iki api rekreasi nang liya. Tak kira nang rumah ora pati pas iki mesti wis rada kotor jan ora pati resik. Apa gitu. Wah. Jarine orang yang ngene CLS karo keliling-keliling dalan api gitu. Yang tergalek bisa pergi kalau tuku iwa. Ya sudah dipikir begitu. Kemudian dipikir-pikir lagi, jadi kan ya wayahe apa sesuk kebahagiaan sih tetap enak. Nah ini namanya yang apa tadi, tempat penginapannya sudah penuh. Saya sering jumpai di warga sini, sampean iki pirang-pirang dina ora mangkat iki kebahagiaan yang di sampean. Waduh Pak, kula niki wis ditakokne soal-soal niku. Kula niku tiyang saestu sibuk mboten. Saestu kula niku ngantos tilem ngoten niku lap-lapan. Sampe dene kan kula niku saking repote. Mulai sampai umpamane ndelok gampange ngene. Jadi kalau sampai umpamane sedulure enek sing lara sing mati kaya kira-kira ya ora iso ta kan. Wah niku kangelan Pak. Kangelan kula mboten mesti nek sederek kula kecaman langsung di masakan. Nanging nek enek perawan sing lambene abang dengli ayu mas iki nyambone tempat rekreasi yo. Wah ayo lho. Kerja mbokne mati ora dilingi wisan mergo saking napa? Mergo wong sing dengli. Nah ini namanya hatinya yang sudah tertutup rapat pengantos. Sebagai orang Kristen, mari kita sediakan hati kita ini beri tempat yang paling utama untuk Tuhan. Amin. 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 Kawasan mendengar rene tanggapan. Amin. Amin. Nek wong kang kamare subuh
sapiku arep mati ora apa-apa sing penting aku nang gereja. Kan ngoten tiyang niki. Iki benten kalian tiyang sanes. Sebabnya ben introduksi kan Gusti sing nganggo sapine. Ngapunten. Tengah terus wonten namine Purwanto. Purwanto niku sibuke mboten karuan. Biarpun nyambut damel teng Sanjaya, truk ngurusi truk niku. Biar kepercayaanipun Pak Nyoto ingkang kagungan perusahaan truk niku. Sibuke mboten karuan, truk pinten atus wonten. Piyambake niku kedah ngertosi nomere kendaraan niku sedaya. Kendaraan niki sakniki tasih teng Gresik niku ngertos piyambake. Sing siji wis tekan kono Semarang. Sing siji wis tekan Jakarta, mumpun ngertos piyambake. Kudu ngertos. Terus ibuke niku napa niku HP niku mboten namung setunggal. Kerang-kering mawon. Ini menawi minggu dikapak-kapak nih Pak aku tetep lereng. Aku dipecat sakarepmu ning aku pokoke nek minggu aku tetep lereng sebab aku menehi panggonan kanggo Gustiku sing nomor 1. Sadurunge Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tak nggo kanggo diriku sing dina pertama sing tanggal abang kanggo Gusti. Rikala piyambakipun sedo niku tasih nyekel HP. Ya sedone boten sakit nggih. Nek piyambakipun kalian lenggah ngoten niku diceluki napa niki diceluki tanggane badhe tumbas iki lho pulsa. Mendel ternyata pun boten wonten piyambak. Niku saking sibuke. Nek menawi minggu HP niki sedaya dipun pejahi. Supados sampun ngatos wonten sopir ingkang taken ing Jakarta kan Pak priye iki kanune ngono buane bledos. Nah. Iya Pak, enak masalah nang dalan tabrakan. Wah ini piyambakipun ingkang kedangu Gusti. Ning nek dinten Minggu wong mati sakarepe ana brak sakarepmu ning aku dina Minggu nek durung mulih kebaktian aku durung gelem lunga saka omah. Kula ngraosaken Gusti niku berkahi kathah. Bapake niku riyen uripe sora sanget masak. Bapake niku sadebung niku tenggene Sendang niku Terong, Lombok, teng pasar Sendang niku numpak sepeda pancal saben dinten Paing. Ya Pak, Soro lajeng bakul cawan. Nek puji Tuhan. Saat ini diberkati Tuhan nyata niki. Gadah sawah nopo ya gadah mobil nopo gayane apik. Ada perubahan memberi tempat untuk Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai Natal seperti ini kita kehilangan firman, kehilangan pegangan, kehilangan pengertian dan pengingat-ingat bahwa Natal yang pertama orang yang memiliki penginapan itu punya rumah yang mewah, rumah yang baik, namanya hotel, kan sebetulnya memberi yang kelas pertama, yang kelasnya berbintang 5, kok malah dikei kandang. Ngenes proses ngenes. Sampun ngantos hari kita jaga Kristen kamu kata. Satu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan yang lahir di kandang itu, saudara. Yang lahir di kandang itu satu saat akan jadi hakim yang adil. Tidak ada setiap mulut yang tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang tidak berlutut menyembah kepada dia.
Tetapi apa reaksi Tuhan terhadap orang-orang yang sudah menghadap Dia ini? Saya percaya yang punya hotel itu tadi sudah tahu yang lahir, yang disia-siakan itu adalah Tuhan Yesus, Rajanya di atas segala raja. Oleh sebab itu kita sekarang ini, mengapa kita ini bersusah payah? Karena kita ingin menyenangkan Raja kita. Kita memberi tempat yang terbaik untuk Raja kita. Kesusahan kita yang paling susah sekalipun itu tidak ada apa-apanya untuk Tuhan. Amin. Hanya karena kita ini hanya mau atau tidak, membuka hati atau tidak. Nah, kalau setiap orang mau membuka hati, menyadari bahwa Tuhan itu memang baik kepada kita, apapun akan diberikan kepada dia. Amin. Masalahnya kita ini kadang tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah berbuat baik, lebih baik kepada kita yang luar biasa. Kadang hal-hal yang sepele tidak pernah diperhitungkan. Ini masalah. Aku lupa cerita. Wonten tiyang kang sampun tuwek, bapak-bapak pun tuwek. Bapak kalau kenging sakit, angel menawi badhe pipis. Saya dangu, saya nemen, akhirnya pun dibetot teng rumah sakit bapak ini. Pak dokter jawaban, Pak, sampeyan ora iso nek ora nanti dioperasi, kudu dioperasi sampeyan. Prostatipun itu pun parah. Mila menawi badhe pipis kangelan. Akhirnya ajeng operasi bapak kula wau. Kalau sampun dipun operasi, pun sekeca, pipis pun sekeca, pun lumayan, pun boleh kata semuanya. Lajeng sani kepareng wangsul saking rumah sakit. Nangis sadaya pun wangsul kan mampir tenggene loket pembayaran yen. Napa sing dipun napa beliau ragate, ternyata ragate niku jutaan. Riko mireng jutaan niku wau, bapak niku nangis. Kira-kira nangisé niku bapak niku duwe duit napa mboten gadah duit kira-kira. Mboten duit. Mboten duit. Kok nangis? Mboten. Bapak niku sugih duit. Ning kok nangis. Nah niki. Yang gatoske niki. Yang gatosaken nangise mboten karena mboten duit. Ning bapak niku wau ngeten. Aku urip 70 tahun. Nek pipis aku ora nek masalah. Nanging Gusti ora tau nek jaluk bayaran aku kudu bayar semene. Wong iki aku ming ora bisa pipis pirang dina paribasane. Lho aku kudu bayar semono kae. Piyambak penuh nelongso teng manah. Wah iya. Ming masalah pipis soal tahun ini disyukuri. Nang napa nate menyukuri. Pak Tulus iki kalau pipis pipis mboten. Ibu menawi pipis sama. Napa kan Gusti matur nuwun kula saged pipis. Nang jujur. Boten taune.
Mboten taune padha MS kalau mosok-mosok sudah matur nuwun Gusti beneran ampun berkahi kula pipis mboten nate ditarik. Ya saya niki kita saged pipis matur nuwun mboten bayar tengene dokter. Ya saya niki. Benar menawi teng Israel mriku bener pipis itu membayar $1 $1 pinten nek teng iki gawe $1 gangsal 12.000 berarti angge 3 dosa. Namun pipis cur nganti mawon 3 dosa 1000 lho. Teng iki kok. Masa pinten ambal pinten pipis 1.000. Lah nggih. Napa mboten disyukuri to? Disyukuri monggo kita eling ingkang ngaten niku disyukuri lajeng mbok napa nggih lali kalih Gustine. Ya japi kita renungne mawon. Nek kita mau ditulungi kalih Gusti napa kita lali kalih Gustine. Niku. Mila kita wonten yang siang malam ku ingat Tuhan. Napa mari lali niku. Eling kiri kananku ada Tuhan. Niku mergane pun saestu Gusti dados tunggalipun ingkang paling sae gesangipun. Kola segalanya nyanyi kola segalanya di dalam hidupku. Dan niki pun atur lajeng namung dalem nyanyian, tetapi Tuhan itu memang segalanya dalam hidup kita. Amin. Wis saniki menawi pun atus sugih. Gusti dipun paringi panggenan ingkang paling sae ing gesangipun. Amin. Gusti ingkang paling sae. Ingat kalau Gusti sahabat kita. Ingkang kaping kalih yang kedua saudara, karena waktunya terlalu singkat, maka kita akan melihat sekarang tanggapan para gembala di padang Efrata. Gembala-gembala di padang Efrata itu patut kita acungi jempol. Terus kalau Gusti Yesus miyos teng donya niki, malaikat dawuh dhateng para pangen, aja wedi. Mergo dina iki wis miyos juru slametmu pamartamu yaiku Yesus ana ing negarane Daud. Pangen niku identik kalian kesibukan, kalian kesusahan, kalian kepirangan. Panggenane wonten padang jagi mento, di padang belantara menjaga kambing domba. Dikatakan di malam hari karena pada waktu itu jikalau para gembala itu yang namanya gembala domba itu tidak pulang ke rumah, dombanya ada di padang wonten tegilan wonten. Lajeng dipun damelaken napa niku tembok saking selo ditumpuk-tumpuk wonten. Pangene nggih wonten kene niku tenggene lawangi kandang niku. Dados boten-boten mendo ingkang medal menawi boten ngliwati pangene niku. Lah ing wanci dalu Gusti dawuh. Wonten malaikat yang dawuh, dina iki wis miyos juru slametmu ana ing negarane Daud. Niki menawi panjenengan kira-kira tanggapane pripun? Dalu-dalu kan ngantuk. Ya ta? Dalu pun ngantuk, siang nyambut damel.
Lajeng niku jaga minta. Ngono dicolong wong piye? Kan ngoten. Masalah niku kathah. Ning Gusti rawuh miyos dina iki wis miyos juru slametmu ana ing negarane Daud. Tebih panggenane niku gene padang belantara ingkang damel angon niku kaliyan panggenanipun miyos Gusti Yesus niku mboten celak. Niku. Tebih kula mriko niku nggih tasih numpak bis saking ngene griya saniki dipun damel gereja. Gereja niku mlebetipun wonten guwane terus niki gereja ngoten ngen pastor niku wonten guwa mandhap ngoten. Lah teng andhap niku guwa niku wonten napa menika patungipun Yesus ingkang bayi rikala lair ngoten. Damel napa menika damel pengiling-iling. Lah sasampunipun niku saking ngene tempat kelahiran Yesus niku turis-turis dipun ajak keliling tenggene padang belantara ingkang damel angin mindul kuwi. Mboten celak. Lah niku kemawon menawi kita gawe. Lah kok yang bengi-bengi kok ya mangkat ya. Mongko menawi dalu ini kan ngantuk. Nah, dari sini kita dapat belajar mengambil kesimpulan yang sangat luar biasa dari Sang Gembala ini. Bahwa menyembah Tuhan, kedatangan Tuhan itu merupakan suatu pengharapan yang luar biasa. Di saat itu mereka betul-betul sangat-sangat merindukan. Saat-saat itu mereka betul-betul sangat ingin menemui Tuhan yang tadi. Itulah sebabnya pada waktu mendengar berita itu langsung mereka rame-rame datang ke kandang untuk menyembah Sang Penebus Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan inginkan kita suka seperti itu. Untuk menyembah Tuhan itu segala-galanya. Kemarin sudah saya sampaikan, saudara sekarang ini lumayan, saudara beribadah itu sekarang itu sudah lumayan betul. Apa sebabnya lumayan? Saudara ini walaupun jalan kaki tidak jauh. Kalau saudara tidak jalan kaki, sepeda motor ya ada. Jalan rayanya pun ya sudah ada. Tetapi pada zaman Jepang, orang Kristen itu, yang saya tahu, pada zaman Jepang orang Kristen itu tidak mudah untuk berbakti. Besok kalau saudara ada kesempatan rekreasi ke tempat yang namanya Joro Sutro. Di Joro Sutro sana ada gereja yang namanya Kalisangkrah. Itu gereja Kalisangkrah dulu di sana. Kemudian saya mendengar cerita sejarahnya orang di Kalisangkrah itu yang pertama kali jadi perintis gereja di situ. Orang Kristen pertama di situ itu. Kalau kebaktian itu ke Pelampangan itu ke Samben. Saya tidak bisa membayangkan berapa kilo itu, karena Kalisangkrah itu daerah Malang, Donomulyo. Malang itu. Kemudian ke Samben, Pelampangan itu ke Samben. Kabupatennya Blitar. Kalau berangkat ke Baghdad itu jam 2 malam, saudara. Bayangkan, jam 2 malam. Nanti sampai di tempat untuk bagian itu jam 11 pagi. Nanti kalau sudah jam 11 pagi, jam 1 mulai
kembali lagi ke sana. Itu kalau selamat di jalan, kalau tidak selamat di jalan, mereka itu tidak sampai di gereja, tetapi punggungnya ini bilur-bilur semua karena digebuki sama Jepang. Tetapi itu pun ya tidak pernah berhenti. Lain kesempatan ya tetap lagi seperti itu, saudara, mencari jalan raya, membawa oncor kalau kebaktian. Saudara mungkin berpikir, lah pemain kebaktian kok yang ngono. Saudara tahu apa artinya ibadah itu? Ibadah itu adalah kita ini menghormati Tuhan. Kita ini bersyukur kepada Tuhan. Kita ini berterima kasih kepada Tuhan. Kita ini ingin diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu penguasa di atas segala-galanya kuasa, saudara. Jadi kita memiliki Tuhan itu yang paling utama. Karena jika kita memiliki Tuhan, berarti kita memiliki semuanya. Tetapi tanpa Tuhan, walaupun saudara mendapatkan dunia ini, tidak ada artinya, karena satu saat kelak kita akan kembali tidak membawa apa-apa. Kira-kira bijing menawi Pak Wakini dipanggil kalian Gusti, napa men badhe pesen, Pak. Aku nek mati sapiku sing blonteng jan ya. Kan melu aku nang kuburan napa wonten Pak mboten. Mboten. Ibu-ibu ngene gadah kucing sing apik. Gadah Pak kucinge niku tilungge mon dijak. Mangan dinak-nakne. Gampang maneh Bu Sudi gadah kucing. Pak aku besok nek mati aku pesen ya, pesen apa? Kucingku dilempuk nang kotak pisan ora. Napa ngoten to? Boten. Panjenengan gadah emas-emasan nggih. Pun boten kangge. Teng gene kuburan pun boten kangge napa-napa. Boten guna. Menawi mangke badhe wangsul teng swarga badhe sancang Gusti, kula rikala pejah niku kalian beto emas sak kotak. Gusti ora mesem kemawon. Anu kuwi kok kotak. Sing isi emas. Lha wong nang kene emas e digawe dalan. Ya dalan kan emas mriko. Nggih to. Pintu-pintunipun niku mutiara. Boten kanggo emas niku boten kanggo teng swarga. Swarga niku emas niku mung damel dalan, damel geragal niku lho. Bijing ning swarga niku geragal kok setengah jejak kaki tutup pel niku. Malih emas. Luar biasa. Coba ya. Boten kanggo. Ning kita gadah Gusti sedaya kala wau badhe dipun ganti kalawan saestu Gusti. Niki mila kula remen melayani Tuhan iki napa sebabe kula gadah pangertosan bilih apa ta artine urip nang donya iki nek ora duwe Gusti. Gusti sing paling tak tresnani, Gusti sing dadi duwe. Saestu Gusti. Lah pangen-pangen kala lajeng sami sowan teng asane Gusti Yesus. Benten kalian tiyang Majus. Nek tiyang Majus teng kitab sini kalian betul apa? Emas menyan kalian betul. Ana tiyang pangan mboten duweni emas, yang duweni mung serintil wedhus tok. Nggih ta napa serintil ngasih disukake mboten. Nggih dugi niki kemawon. Ucapan syukuripun mawon kathah Gusti. Meskipun kita gereja niku sedaya tiyang gadah arta, dereng mesti gadah arta sedaya. Bener dereng mesti gadah napa-napa niku mboten mesti.
Nanging sing penting hati kita niku dipun pasrahaken Kristus napa ingkang kita wonten. Nek wonten nggih pun ngatos beto sing boten wonten. Ya ta? Amin. Amin. Niki. Mulai di kolom meritis setengah turun niku susah setengah mati. Pokoknya Natal kalau mikir puru sangat kali dua ini puru mas saya. Aja bil. Kula nek kemutan kula lajeng kemutan kali dua di. Natal niki ternyuh kula sak kemutan nomornya tinggali gambare teng kamar. Rasane mboten penak. Napa sebabe? Natal niku kok boten terenyuh ta. Boten warga jemaah. Dugi niki Bu berkat kaki Natalan. Nggih, nuwun. Nyumbang serepes nggih boten. Nyumbang napa boten beto. Roti mlenu-mlenu nika samplek. Damel Natal. Lah buate sangen nang kelengan kaos. Kayak ngene kate didum piye wong iki samplek. Ya kok susah. Kok samplek iki duit ngono. Sampai nang niku nang roti. Dapat namanya pokoknya memberi itu untuk Tuhan saja. Ya nek ora duwe ora apa-apa. Ning yo mbok yo aja aneh-aneh. Lajeng pripun bar Natal aku kan nggawa roti ora didum. Sing didum sapa? Rotine dipangan Pak Pendeta jarene. Ya pancen dipangan Pak Pendetane wong ning samplek. Lah didumne sapa? Aje ora wae. Iya. Nek didumne Pak Wakini mangke Mas Dri mboten dikeki ajeng pripun. Pendeta digasek sarwa iwuh to. Iwuh. Ning nek ora didumne aku nggawa kok ora didumke ya. Ha coba ngono. Pak Pendeta ki piye? Kan ora ndang rambute putih pripun dadi ambatan ngoten niku lho Bos. Susah kan mboten katakan milani kula nyuwun pangertosan pun kanggo jemaat ngriki. Enenya aku wis gak rewel. Pun rewel saliki. Aku wis gak rewel. Gusti. Apa sing dadi kesane Gusti? Aku wis gak rewel. Wis susah rewel bahasane. Amin wis dereke. Nek modene mesti ora rewel. Sing marai takut bayi. Takut bayi. Nek rewel. Pakulan demone. Mungkin lali sih Bapak. Ayo papan sedol-sedol terus level demone. Iya. Nah, kalau pengen Natal nanti dengan muka yang cerah ceria, dengan kesukaan rahasia, menyambut Natal itu menarik kita dengan hati yang penuh sukacita, karena tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan itu akan menyatakan kuasanya luar biasa. Amin. Pokok ini nek dadi wong Kristen sing rewelan ora suwe nek kepengin mulai baru suwe ora suwe aku diteni kok aku temen iki kan dereng jauh dereng setahun yang iki nah kalau tengah turun itu tahun-tahunan dados kula diteni tiang sing level-level ini
Dene pun boten sing level-level niku blas pun boten setunggal. Setunggal boko setunggal boten sing level-level niku boten. Boten sing mangan sate nek enak mati. Boten. Boten malih sing ngombe niku kok senengane niku kudu es sedina nganti es godhog mati. Wonten sing teng adus, kan kula wonten tiyang estri wonten adus teng kamar mandi, tasih dereng ngangge rasukan, tasih biar mati. Wonten niku pernipun sing mati-mati niku. Milane warga Jepang kirkone sani kula sanjangi. Wong-wong kuwi dadi pengiring-iring. Saiki Natal ana ora ana ya wis matur. Nanging kok ngantru boten kados mriki. Warga Jemar mriki niku kula wastani wis paribasane geblelingan apa ta. Janane pun kathah. Ngantru boten matos kathah. Numpune boten kathah. Sepalene ngene mboten-mboten. Mriko. Lha saestu. Laporan kalian kula ngaru semanten to, Pak. Lah kula ya, Pak, penake mawon wis ora apa-apa. Kan sing penting ku cukup. Sing penting bersukacita. Kan nggih ngoten. Hati bangane nesu merengut wong merengut mesti elek. Coba to. Wong ayu wong atus napa nek merengut mesti elek. Badai lah berikut saya. Wong merengut mesti kowe ketek ae. Ketek kan merengut. Ning nek kita bersukacita, happy Tuhan akan menolong. Saya setuju yang sing Kristen level-level niku enak-enak mawon. Dadekne panitia, nate dadekne panitia pun kados sing Pak Sain ngoten. Dah rawe. Boten nek Pak Sain boten nek. Saya sangat sedek niki. Nuwun saya itu niki saya sangat. Kula suwun sepatos sampun ngatos level. Pengatur nanti nih, pengalaman. Niki kula pun tuwek pengalamane akeh. Natal jenengan kula tunjuk dadi ketua panitia Natal. Nggih, Pak. Jenengan bendarane nggih. Napa kecapesan? Niku mboten purun kerja. Mboten purun takon ing tiyang sampean sumbangane pinten. Sampean badhe pripun? Mboten. Panjenengan sengaja seminggu sebelum Natalan uang belum terkumpul sedikit pun diserahnya teng kula. Pak Pendeta, saya tidak sanggup untuk melaksanakan bagi panitia ini. Ya kenapa toh, Pak? Ya bagaimanapun ya, sampai saat ini belum ada orang yang nyumbang loh, Pak. Bagaimana? Seminggu kasih Natal. Coba yang oleh, kula mboten disi kersa menawi Mbak Nani didadekne ketua dadi pendetane mesti mati ngadeg. Undangan pun dikirim ke gereja-gereja mau dikirim. Saya itu. Duit sak tengok dari gada. Aku kan sebagai hamba Tuhan, aku itu ajeng kados pundi. Kula sebagai hamba Tuhan kan saking nopo. Jadi niki pengalaman. Niki terjadi betul. Tujuan yang niku wau badhe ngisin-isin gembalane. Lha niku lho tujuan. Kan elek niku. Niku.
badhe menjatuhkan gembalanya. Oh, gone Pak Adi wis kadung tunggangi Natalan ora sida. Kan ngoten, karepe ngoten. Ben elek gembalane. Enak-enak ngoten, nek wong rewel kuwi enak. Saya Lah kula kalian buati nang mboten nangis rasane Gusti to. Gusti pripun nek ngaten iki. Coba bayangno. Seminggu. Nanging Gusti niku mboten nate ngisi-ngisi hambanipun mboten nate. Natal tetap bisa dilaksanakan. Menjelang Natal Tuhan memberikan. Kenging dipun damel Natalan. Nggih rame-rame sesampunipun Natalan kula mempertanggungjawabkan datang jemaah. Natalan sudah selesai saudara dan menurut catatan dari Bupati yang membelanjakan uang Natal ini ternyata masih ada sisa 6.000 niku tahun purun dasana. 6.000 tahun purun dasana kan kata. Kita bayangno turah 6.000. Tiang niku mlungu. Kok bisa ya? Nih, itu kalau Tuhan berkata. Kulo kepingin jemaat ini menancapkan iman itu kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lahir di kandang itu. Hari ini itu sama rasanya. Hanya kita ini menanggapinya itu yang seperti apa kita gitu. Oleh sebab itu jadilah kita seperti gembala-gembala itu tadi. Walaupun dalam keadaan yang mungkin mengantuk, dalam keadaan yang mungkin kedinginan waktu itu dan sebagainya, tahu bahwa Tuhan datang menyembah, memberi tempat, memberi hati, memberi waktu, memberikan segalanya untuk Tuhan. Panjenengan boten saged maringi ingkang materi taekwondo hatinya untuk Tuhan, kerinduannya, tenaganya yang bisa kita lakukan. Kalau matur nuwun kados sederek iki ingkang kerja dan kula teng griya wonten iku Gusti kula namung matur nuwun. Niki pasangan Gang Sawa tasih tenggene pastori. Tiang-tiang samiti lan tasih nyambut damel. Niku nek boten karana Gusti boten mungkin persen. Amin. Kula namung matur nuwun. Kula matur nuwun kadasa. Kula namung sangat mendoakan saudara memberikan hati yang seluas-luasnya untuk Tuhan. Sebetulnya harus tidur, tidak tidur. Oleh sebab itu pada siang hari ini saudara sekalian, mari kita akan belajar dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada saat ini. Jangan sampai kita seperti pemilik penginapan yang hanya memberi tempat itu hanya kandang. Kandang itu tempat yang paling jelek, paling kotor. Tetapi jadilah seperti gembala. Memang tidak punya orang yang biasa, tetapi memberi hatinya untuk Tuhan. Amin. Kita akan nyanyi sehingga bisa datang lagi ke depan. Kita nyanyikan nyanyian itu, hatiku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Kita nyanyikan ini yang sudah terbiasa kita nyanyikan. Hatiku terbuka untukmu Tuhan. Haleluya.
kita menyanyikan nyanyian dengan tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan saudara melihat hati saudara, apakah saudara seperti gembala atau saudara seperti pemilik penginapan. Tapi saya berharap saudara memberikan hati untuk Tuhan. Hatiku terbuka untukmu Tuhan. Kami menyadari Tuhan,
segala kekurangan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjadi Raja kami yang terbesar di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukalah hati saudara di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan jadikan Raja di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami tidak mengucap syukur padamu Tuhan. Meskipun perkara-perkara yang kecil seringkali mengabaikannya ya Tuhan. Bahkan seringkali kami diberkati Tuhan melimpah sekalipun kami tidak bisa berterima kasih. Tolong kami Tuhan, ajarilah kiranya kami sangat bersyukur. Di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan keduniawian ini, biarlah kiranya kami anak-anak-Mu akan tetap mengasihi Engkau, menjadikan Engkau Raja di dalam keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kami minta kiranya Engkau menjadi Tuhan di atas keluarga-keluarga kami. Dan kami percaya pada saat Engkau menjadi Raja dalam kehidupan keluarga kami tidak khawatir dengan apapun Tuhan. Namun seringkali kami mengabaikan Engkau. Engkau kami tempatkan di tempat yang paling belakang, yang paling jelek, yang paling tidak berarti. Namun biarlah mulai saat ini Tuhan, Natal yang akan kami selenggarakan ini biar menjadi momen buat kami untuk maju di dalam Tuhan tahun ini. Semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihimu. Sehingga kami dapat melihat mujizat Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan di dalam peringatan Natal ini Engkau kami tempatkan yang paling belakang. Tetapi biarlah kiranya Engkau yang paling utama di dalam kehidupan ini. Apa-apa saja Tuhan yang dapat kami persembahkan kepadamu, kami tidak ada sesuatu yang dapat kami persembahkan kecuali apa yang bisa kami lakukan, baik tenaga pikiran kami ataupun apa yang bisa kami lakukan selama ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya kepadamu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua ya Tuhan. Biarlah sepulang kami dari tempat ini kami akan kembali, dan rumah tangga kami penuh dengan sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Natal yang akan kami selenggarakan ya Tuhan, besok tanggal 26 yang akan datang. Engkaulah ya Tuhan yang mengatur cuaca, Engkaulah yang mengatur alam semesta ini. Kami mohon biarlah kiranya Engkau Tuhan memberikan cuaca yang cerah, agar kami anak-anak-Mu tidak terhambat untuk datang ke rumah-Mu ini memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu berikanlah kepada kami hati yang mengasihi Engkau dengan segenap hati Tuhan. Dan kami percaya pada saat Engkau dimuliakan, Engkau akan
memberkati kami semua. Bahkan bukan hanya kami yang ada di tempat ini, tetapi saudara-saudara kami dari tempat-tempat lain pun yang datang akan merasa diberkati. Semua dana yang dibutuhkan pun kami serahkan pada Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber segala kecukupan, dan Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Demikian juga Tuhan berikanlah kepada Natal kami, biarlah Roh-Mu bekerja luar biasa. Dan biarlah kiranya setiap saudara kami yang hadir merasa jamahan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan ada yang lain di tempat ini ya Tuhan. Bukan karena penampilan kami, bukan keadaan gereja ini, gedung gereja ini, tetapi di tempat ini terasa urapan, terasa Roh Tuhan berkarya luar biasa, sehingga setiap kami akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap warga jemaat-Mu. Kasih sayang-Mu selalu nyata di dalam kehidupan mereka dan memberkati setiap usaha mereka, baik di ladang maupun di rumah, baik peternakannya, baik perdagangannya, pertaniannya, semua diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga beri kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas rumah tangga. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, berikanlah kepada mereka hikmat, akal budi, pengertian, karena mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan di hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada siang hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau selalu akan memberkati kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dari rumah Tuhan pada siang hari ini. Biarlah berkat nikmat kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam urapan Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita, memberkati setiap kita, mulai saat ini sampai Tuhan kita datang kembali. Setiap kita yang percaya, katakan